Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun pelajaran baru di tahun pelajaran 2020-2021. Qadarullah, Allah menakdirkan kita untuk tidak bertatap muka dulu, akan tetapi kita belajar dari rumah masing-masing. Akan tetapi Ustadz dan Ustadzah mengharapkan anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, pertemuan pertama pelajaran sejarah kebudayaan Islam membahas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka buku Al-Islamnya halaman 35 dan 36. Di halaman 35 kita membaca Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 129. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Tafsir daripada surat At-Taubah ayat 128 dan 129 ini, sungguh telah datang kepada kalian wahai kaum mukminin seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang merasa berat atas dirinya dengan apa yang kalian alami berupa keburukan dan kesulitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum mukmin, yaitu telah datang kepada kalian wahai kaum mukmin. Nah, mengabarkan kepada kaum mukmin, orang-orang yang beriman, seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Jadi nabi dan rasul itu adalah dari kalangan manusia biasa, dari manusia seperti kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih dia sebagai nabi, yang kemudian memilih dia sebagai rasul, sebagai nabi pilihan, yang merasa berat atas dirinya dengan apa yang kalian alami berupa keburukan dan kesulitan. Yang mana Rasul merasakan berat daripada tugasnya sebagai Rasul, karena untuk mendakwahkan agama yang sangat sempurna, yaitu agama Islam, maka berat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian amat antusias terhadap keimanan kalian dan kebaikan keadaan kalian. Seorang Rasul sangat antusias, yakni sangat mengharapkan umatnya itu selamat daripada siksa api neraka. Selamat ketika hidup di dunia dan selamat ketika hidup kelak di akhirat.
dan dia kepada kaum muslimin banyak kasih dan sayang. Seorang Rasul terhadap orang-orang yang Islam maka sangat berkasih sayang. Di ayat selanjutnya, maka apabila kaum musyrikin dan orang-orang munafik tetap berpaling dari keimanan kepadamu, wahai Rasul, maka katakanlah, nah, ketika Rasul itu berdakwah, kemudian dakwahnya Rasul itu dibantah oleh orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang telah berbuat syirik, dan orang-orang munafik, itu orang-orang yang pendusta, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk mengatakan kepada mereka, cukuplah Allah bagiku, dia akan memenuhi apa yang menjadi cita-citaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah aku bergantung dan kepadanya lah aku serahkan seluruh urusanku. Sesungguhnya dia penolong dan yang akan membantuku. Dia Rabb pemilik arsy yang agung, yang merupakan makhluk yang paling besar. Anak-anakku kelas 6, rahimani wa rahimakumullah. Di slide selanjutnya ini ada gambar, ada orang yang berkerumun untuk menyembah patung sapi. Dan di gambar sebelahnya ini adalah orang yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tugas seorang rasul, yakni mendakwahi orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka didakwahi oleh Rasul yang kemudian ini tujuannya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Tujuan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, di bidang moral dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Seperti gambar sebelumnya ini, gambar ini. Nah, ini kejahiliahan orang-orang Arab menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasul mendakwahinya yang mana tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang Arab sebelum Islam datang sangat jahil. Jahil bukan berarti bodoh, akan tetapi jahil mereka tidak tahu mana aturan Allah yang benar dan yang keliru. Karena ketika Nabi Muhammad SAW di masanya, di masa kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan, akan tetapi dia meyakini bahwa ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas Rasulullah SAW untuk mendakwahi keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mana mereka tahu kalau Allah itu Tuhan, akan tetapi mereka juga meyakini ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja di pertemuan pertama ini sebagai pemanasan kita agar di pertemuan selanjutnya kita semangat dalam belajar sekalipun melalui online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam, sejarah atau tarikh tentang kebenaran-kebenaran Islam yang sesungguhnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.